Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Di sore hari ini kita akan mendengarkan lanjutan daripada khotbah yang kita dengar bersama di pagi hari, di minggu pagi hari, di hari Minggu ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tadi pagi di hari Minggu kita telah dengar bersama bagaimana Tuhan memilih Daud yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dia sendiri tidak diakui oleh bapaknya, apalagi ketujuh saudara-saudaranya. Tidak diakui dalam arti bahwa Daud tidak dianggap sebagai seorang laki-laki yang layak menjadi penerus daripada keluarga Isai, yaitu mungkin sebagai prajurit, menjadi tentara dan lain sebagainya. Sehingga dia dipercayakan untuk mengurus domba dan kambing kepunyaan bapaknya di ladang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di sore hari ini kita akan lihat kelanjutan daripada khotbah yang kita dengar bersama di pagi hari tadi, di mana sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada dua poin, di mana dua poin ini saya bisa katakan dua fase yang Daud sendiri alami sebagai orang yang ditetapkan Tuhan menjadi seorang raja yang luar biasa. Fase yang pertama, saudaraku, yaitu fase di mana Daud diproses di padang gurun, di padang rumput, ketika dia dipercayakan oleh bapaknya untuk mengembalakan kambing domba ternak-ternak kepunyaan bapaknya. Fase ini, saudara, fase di mana Daud sendiri belum sadar dan belum tahu apa ketetapan Tuhan bagi dia. Tetapi saudaraku, kita lihat bahwa Daud ini begitu setia untuk mengerjakan apa yang dipercayakan bapaknya kepada dia. Meskipun sebagai manusia saya bisa pastikan dan bisa sampaikan bahwa mungkin di dalam hatinya Daud sendiri sempat kecewa dengan tindakan-tindakan yang dia terima dari bapaknya, tapi juga dari ketujuh saudara laki-lakinya. Bahwa dia akhirnya harus tinggal berhari-hari, berjam-jam, bahkan setiap hari dia harus di ladang, di padang rumput untuk menjaga kawanan domba kepunyaan bapaknya. Tetapi disitulah, saudaraku, dia diproses. Di fase ini, saudara, Daud diproses menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Dia diproses menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Maka dari itu ketika kawanan dombanya diterkam atau dikejar atau diserang oleh binatang buas, dia sendiri yang akan melawan binatang buas itu. Padahal saudara, dia masih sangat muda, ya, umurnya belasan tahun. Tetapi dia sudah diproses, diizinkan Tuhan untuk diproses, untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, dan juga hal-hal lain, dia akhirnya harus terus mengasihi keluarganya, dalam hal ini bapak dan kakak-kakak saudara-saudaranya, di mana dia diperlakukan kurang pantas sebagai seorang anak kandung, tetapi dia terus mau mengasihi. Nah, ini saudara, ini di fase ini Tuhan izinkan dia mengalami situasi yang sebenarnya tidak mengenakan, tetapi di titik itulah dia belajar bagaimana caranya menyembah Tuhan. Hari-hari, setiap saat dia terus memainkan kecapi, dia terus menyembah Tuhan, dia terus bermazmur, dan dia menjadi penyembah yang luar biasa. Di titik di mana Tuhan memoles dia, Tuhan memproses dia di fase pertama ini. Dan di fase pertama ini dia sendiri tidak tahu bahwa Tuhan sedang merancangkan rancangan yang luar biasa untuk akhirnya dia menjadi raja yang luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, di fase kedua, fase di mana ketika Samuel diperintahkan oleh Bapa untuk mengurapi si Daud ini. Ketika dia diurapi, saudara-saudara, kurang lebih dia berumur 17 tahun. Dan ada waktu yang dia lalui, saudara, ketika 17 tahun sampai ke umurnya yang ke-30 tahun, kurang lebih 13 tahun. Dia diproses di fase yang kedua, saudara. Fase yang kedua ini, saudara, dia sudah tahu persis
rancangan Tuhan untuk dia apa? Yaitu rancangan Tuhan untuk dia ketika dia diurapi oleh Samuel, bahwa rancangan Tuhan untuk dia ke depan, dia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi saudara, di fase kedua ini saudara, dia pun diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami fase kedua ini. 13 tahun saudara, dia diizinkan Tuhan untuk mengikuti irama daripada Tuhan, untuk mengikuti apa yang Tuhan tetapkan bagi dia. Beberapa kali saudara, dia diizinkan untuk berjumpa dengan Saul ketika dia dalam pengejaran oleh Saul dan tentaranya. Dia diizinkan untuk sebenarnya dapat mengeksekusi si Saul, dalam kata lain dapat membunuh Saul, tetapi dia tidak mau melakukan ini. Bahkan dia mengatakan tidak bisa kita menyentuh atau mengeksekusi dan sebagainya orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa saudara? Dia diproses untuk terus sabar melalui proses yang Tuhan tetapkan. Dan ini saudaraku, ini berlangsung selama 13 tahun. Begitu lama saudara. Kalau fase pertama dia bisa sabar, mungkin masih masuk akal karena dia belum tahu ketetapan Tuhan atas dia. Tetapi kalau fase kedua saudara, dia sendiri tahu, Tuhan sendiri menetapkan dia untuk menggantikan Saul. Jadi ketika fase itu bertahun demi tahun berlalu sampai ketiga 13 tahun, dia mengalami proses dan akhirnya dia menjadi raja. Ini satu tahapan yang luar biasa. Dua fase yang dia lalui dan akhirnya membuat dia menjadi raja yang luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama saudara, yaitu Tuhan tidak terburu-buru ketika Tuhan memilih. Tuhan tidak terburu-buru untuk menetapkan hari dan waktunya bagi kita untuk kita masuk di dalam rancangannya untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan. Tuhan tidak buru-buru. Ketika dia memilih seseorang, dia akan memoles orang itu, dia akan mengajar orang itu, dia akan membentuk orang itu sampai dengan siap, benar-benar siap, baru dia angkat. Sama halnya yang terjadi dengan Daud. Daud mengalami dua fase yang luar biasa, saudara kekasih Tuhan. Dan dalam dua fase kedua, 13 tahun saudara, dia bertempur di depan atas nama bangsa Israel. Dan dia menghancurkan, dia menang atas bangsa-bangsa yang dia lawan. Dan inilah yang membuat Saul akhirnya iri hati. Saul berjuta-juta, tetapi Daud berlaksa-laksa. Yang membuat akhirnya Saul akhirnya iri kepada Daud yang diurapi Tuhan ini. Yang kedua saudara, kesetiaan dan kesabaran adalah kunci untuk melihat kemuliaan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saudara kekasih Tuhan, Daud 13 tahun tunggu masa di mana dia akhirnya menjadi 100% menjadi raja bangsa Israel. Dan itu dia terus sabar. Mazmur 13 ayat 1 mengatakan begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Ini sebenarnya kemanusiaan daripada Daud yang tunggu waktu Tuhan yang tepat bagi dia untuk akhirnya benar-benar dia menjadi raja. Dia dari sisi kemanusiaannya, dia jenuh menunggu waktu itu, tapi terus dia bersabar. Mungkin perkataannya seperti itu, tapi hatinya begitu kuat. Karena apa saudara? Dia telah melalui fase pertama dan dia masuk fase kedua. Fase pertama menjadi bekal bagi dia untuk masuk ke fase kedua. Sehingga ketika dia masuk ke fase kedua, dia tetap tegar untuk menantikan apa yang telah ditetapkan bagi dia. Saudara, Andre Murray mengatakan begini, Tuhan adalah kesabaran yang tak kenal lelah. Tuhan itu tidak pernah lelah. Dia panjang sabar. Dia terus memoles kita, terus membentuk kita. Kalau kita menunggu waktu Tuhan, kita kadang-kadang mungkin seperti Daud, kita lelah, capek. Tetapi Tuhan tidak pernah lelah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, intinya adalah apa saudara? Intinya adalah sabar menantikan waktu Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, karena apa? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara kekasih Tuhan, kita semua ditetapkan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang dengan luar biasa Tuhan tetapkan bagi kita.
Bahkan sebelum kita lahir ke dalam dunia, Tuhan sendiri yang membentuk kita, merancangkan segala sesuatu bagi kita. Bahkan kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sendiri yang menenun kita. Jadi Tuhan tahu persis, ya, Tuhan bertahu persis apa yang dirancangkan untuk setiap pribadi kita, ya. Dan hari ini, sore ini, kita lihat ada dua macam rancangan yang Tuhan rancangkan bagi kita setiap pribadi. Dan hari ini kita perumpamakan ini sebagai perabot, ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 mengatakan begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan dari tanah. Yang pertama, ini berbicara tentang emas dan perak, dipakai untuk maksud mulia. Dan yang terakhir, yaitu dari tanah dan kayu, saudara, untuk maksud yang kurang mulia. Nah, jadi saudara kekasih Tuhan, kita semua, ya, dirancangkan Tuhan untuk maksud dan rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan akan kita kerjakan. Dan ada dua rancangan, dan setiap pribadi mempunyai pekerjaan. Yang pertama maksud mulia, yang kedua yang kurang mulia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam Timotius 2 ini, saudara, ya, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana caranya supaya kita dilayakkan menjadi perabot yang untuk tujuan mulia. Itu perabot emas dan perak. Nah, di sini di ayat setelah itu, ayat 22, saudara, ayat setelah itu, ayat 22, jika seorang menyucikan dirinya, ini, saudara, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi saudara kekasih Tuhan, kalau saudara mau hidup saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan mulia yang Tuhan siapkan, maka saudara harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Nah ini. Lihat kata-kata selanjutnya di ayat ini. Ia dikuduskan. Nah, jadi ketika kita itu menyucikan diri kita dari hal yang jahat dengan darah Yesus Kristus Tuhan, ini yang disebut dengan suf atau bertobat, berbalik, ya, lahir baru, ya, kita akhirnya dikuduskan. Ayat setelah itu lanjutan dari ayat yang tadi adalah dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketika saudara mengambil keputusan, saya mau berbalik, saya mau meninggalkan dosa, saya mau dikuduskan dengan darah Yesus Kristus Tuhan, maka saudara sedang dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia. Karena saudara masuk kategori, ya, masuk kategori perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak. Wow, haleluya, puji Tuhan. Nah, terus tindakan konkret apa, saudara, yang harus kita kerjakan kalau kita sudah mengambil keputusan dan Tuhan sendiri yang menggerakkan kita, memilih kita untuk akhirnya meninggalkan segala sesuatu yang kotor dan najis dan tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat setelahnya mengatakan begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda ini, saudaraku, yang membuat akhirnya kita dikategorikan sebagai perabot-perabot yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia yang besar. Nafsu orang muda ini, orang bilang darah muda. Ini ada percabulan di situ, ada emosi di situ, ada pesta pora di situ, ada kemabukan di situ, dan lain sebagainya. Di sini ayat ini mengatakan, jauhilah nafsu orang muda. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Kerjakanlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini harus kita kerjakan sebagai tindakan konkret kita. Bukan saja itu, saudara. Setelah itu ayat terakhir mengatakan begini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran.
Jadi hal-hal ini saudaraku, sebagai anak-anak yang sedang diproses, dipersiapkan menjadi bejana-bejana, menjadi perabot-perabot saudaraku, yang kategori sebagai perabot emas dan perak, kita harus menghindari hal-hal ini. Nah ini. Supaya kita terus dimurnikan hari demi hari saudara. Hari demi hari kalau Anda adalah perabot yang dibentuk oleh, yang terbuat dari emas, maka Anda akan terus dibakar supaya perabot itu semakin murni. Dan ketika jadi, Anda tidak akan pernah ditaruh di dapur. Anda tidak akan pernah ditaruh di WC. Anda tidak akan pernah ditaruh di luar ruangan. Anda akan ditaruh di tempat yang terhormat. Apa artinya saudara? Ketika Anda mengambil keputusan untuk meninggalkan semua dosa, meninggalkan segala sesuatu yang berbau nafsu orang muda, tetapi Anda terus mengejar keadilan, kesetiaan, dan kasih, maka Anda terus dipoles, dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang siap dipakai untuk tujuan-tujuan mulia. Saudara kekasih Tuhan, siapakah di antara saudara yang tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia ke depan, untuk keluarga Anda, untuk suku Anda, dan untuk bangsa Anda? Saya percaya Anda mau mengerjakan ini. Seperti halnya Daud dipilih dan terus mengalami proses. Bahkan sebelum dia dipilih, dia mengalami proses pertama, yang fase pertama yang tadi kita dengar. Dan ketika dia dipilih, dia pun mengalami fase kedua dengan begitu luar biasanya. Tapi fase itulah saudaraku, membuktikan bahwa Daud sendiri adalah perabot emas dan perak. Dia sendiri dipoles begitu luar biasa. Dan dia menjadi raja paling luar biasa dalam sejarah bangsa Israel. Dan namanya saudaraku, disandingkan dengan Yesus Kristus Tuhan sebagai keturunan Daud. Yesus anak Daud. Orang berseru-seru mengatakan Yesus anak Daud. Namanya disandingkan. Karena apa? Dia begitu luar biasa dalam proses. Saudara kekasih Tuhan, jangan kecut hati ketika Anda diproses. Jangan lemah. Berlakulah seperti seorang laki-laki yang sejati, yang terus berdiri di proses. Karena saudara sedang mengalami proses untuk akhirnya saudara mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan sendiri siapkan bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, jadilah pribadi-pribadi yang kuat, yang terus mengalami proses untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan siapkan bagi Anda, bagi keluarga Anda, bagi gereja Anda, bagi bangsa Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Amin.